welcome to our presentation. Di video kali ini kita akan membahas tentang pengambilan keputusan proyek. Dalam pengambilan keputusan proyek yang baik, tentunya perlu mempertimbangkan berbagai hal, sehingga diperlukan suatu studi kelayakan proyek yang dapat membantu pengambilan keputusan yang baik. Studi kelayakan dapat dilaksanakan dengan berbagai kemungkinan. Pertama, jika proyek tersebut merupakan sesuatu yang baru dilaksanakan, maka kegiatan studi berupa mengembangkan, menganalisis, menyaring prakarsa, sampai menelusuri berbagai aspek proyek serta unit hasil usaha. Kedua, jika proyek tersebut sudah biasa dilaksanakan, maka studi yang dilakukan dapat berupa kegiatan, melihat catatan mengenai proses kegiatan proyek yang telah dilaksanakan berkaitan dengan kendala-kendala apa yang dihadapi dan bagaimana mengatasi kendala tersebut. A. Pengertian studi kelayakan proyek. Studi kelayakan proyek adalah penelitian yang menyangkut berbagai aspek, baik itu aspek hukum, sosial, ekonomi dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, aspek teknis dan teknologi, sampai dengan aspek manajemen dan keuangannya, di mana itu semua digunakan untuk dasar penelitian studi kelayakan, dan hasilnya digunakan untuk mengambil keputusan apakah suatu proyek dapat dilaksanakan, ditunda, atau tidak dilaksanakan. Studi kelayakan proyek menyangkut 3 aspek, yaitu manfaat ekonomis bagi proyek, manfaat ekonomis bagi negara, dan manfaat sosial proyek bagi masyarakat sekitar. B. Ruang lingkup studi kelayakan proyek. Ruang lingkup studi kelayakan proyek meliputi aspek hukum, aspek sosial, ekonomi, dan budaya, aspek pasar dan pemasaran, dan aspek teknis dan teknologi. Aspek hukum. Aspek ini berkaitan dengan keberadaan secara legal di mana proyek akan dibangun, yang meliputi ketentuan hukum yang berlaku termasuk dalam hal perizinan. Perizinan terbagi menjadi 2, yaitu perizinan lokasi dan perizinan usaha. Perizinan lokasi meliputi sertifikat, bukti pembayaran PBB yang terakhir, dan rekomendasi dari RT, RW, atau kecamatan. Sedangkan perizinan usaha meliputi akte pendirian perusahaan dari notaris setempat, PT atau CP, atau berbentuk badan hukum lainnya, NPWP, surat tanda daftar perusahaan, surat izin setempat usaha dari Pemda setempat, surat tanda rekanan dari Pemda setempat, SIUP setempat, dan surat tanda terbit yang dikeluarkan oleh Kanwil Departemen Penerangan. Aspek sosial, ekonomi, dan budaya. Aspek ini berkaitan dengan dampak yang diberikan kepada masyarakat karena adanya suatu proyek tersebut. Pertama, dari sisi budaya, mengkaji tentang dampak keberadaan proyek terhadap kehidupan masyarakat setempat dan kebiasaan adat setempat. Kedua, dari sudut ekonomi, apakah proyek tersebut dapat mempengaruhi income per kapita penduduk setempat, seperti seberapa besar tingkat pendapatan per kapita penduduk, pendapatan nasional atau upah rata-rata tenaga kerja setempat, dan lain-lainnya. Ketiga, dari segi sosial, apakah dengan adanya proyek tersebut wilayah daerah itu menjadi semakin ramai, lalu lintas semakin lancar, adanya jalur komunikasi, penerangan listrik, pendidikan masyarakat yang memadai, dan lainnya. Untuk mendapatkan semua data ini dapat dilakukan dengan cara wawancara, kuesioner, dokumen, dan lain-lain. Ketiga adalah aspek pasar dan pemasaran. Aspek ini berkaitan dengan adanya peluang untuk suatu produk yang ditawarkan oleh suatu proyek seperti potensi pasar dan jumlah konsumen potensial, yakni konsumen yang mempunyai keinginan atau hasrat untuk membeli. Yang keempat adalah aspek teknis dan teknologi. Aspek ini berkaitan dengan pemilihan lokasi proyek, jenis mesin, atau peralatan lainnya yang sesuai dengan kebutuhan, kapasitas produksi, layout, dan pemilihan teknologi yang sesuai. Selanjutnya, aspek yang kelima adalah aspek manajemen. Aspek ini berkaitan dengan manajemen pembangunan proyek dan operasionalnya.
Dan aspek yang keenam adalah aspek keuangan. Aspek ini berkaitan dengan sumber daya yang akan diperoleh dan proyeksi pengembaliannya dengan tingkat biaya modal dan sumber dana yang bersangkutan. C. Tujuan studi kelayakan. Tujuan dilakukannya studi kelayakan adalah untuk menghindari keterlanjuran penanaman modal yang terlalu besar untuk kegiatan yang ternyata tidak menguntungkan. Adapun hal-hal yang perlu diketahui dalam studi kelayakan yaitu 1. Ruang lingkup proyek, 2. Cara kegiatan proyek dilakukan, 3. Evaluasi terhadap aspek-aspek yang mencantumkan keberhasilan proyek, 4. Sarana yang diperlukan proyek, 5. Hasil kegiatan proyek dan biaya yang harus ditanggung untuk memperoleh hasil, 6. Akibat-akibat yang bermanfaat maupun yang tidak, 7. Langkah-langkah rencana untuk mendirikan proyek dan jadwal masing-masing kegiatan. D. Lembaga yang memerlukan studi kelayakan. Studi kelayakan dibuat untuk memenuhi pihak-pihak yang berbeda. Masing-masing pihak mempunyai kepentingan serta sudut pandang yang berbeda. Lembaga-lembaga yang memerlukan studi kelayakan yaitu 1. Investor. Investor adalah pihak yang menanamkan dana. Sebagai pemilik perusahaan atau pemegang saham, akan lebih memperhatikan prospek usaha atau tingkat keuntungan yang diharapkan dan resiko investasi yang dihadapi. 2. Kreditur atau bank yang akan lebih memperhitungkan segi keamanan dana yang dipinjamkan atau pola aliran kas selama jangka waktu pinjaman agar bunga dan angsuran pokok pinjaman biar tepat waktu. 3. Pemerintah yang lebih berkepentingan dengan manfaat proyek bagi perekonomian nasional atau menghemat devisa, menambah devisa, atau memperluas kesempatan kerja. Mengidentifikasi siapa investor proyek. Investasi adalah pengeluaran sejumlah dana untuk menggunakan sumber dana yang ada pada perusahaan guna mendukung operasi perusahaan dan dapat memberikan manfaat bagi perusahaan di masa yang akan datang. Definisi investasi proyek menurut Siswanto Sutojo adalah upaya menanamkan faktor produk langka pada proyek tertentu, baik proyek baru ataupun perluasan pada lokasi tertentu, dalam jangka menengah ataupun panjang. Faktor produk langka itu dapat berbentuk dana, kekayaan alam, tenaga kerja ahli dan terampil dalam hal tertentu, serta teknologi tingkat media atau teknologi tingkat tinggi. Membangun proyek baru atau memperluas perusahaan yang telah berjalan mempunyai ciri khusus yang sifatnya lebih substansial dibandingkan dengan keputusan perusahaan untuk upaya investasi dana yang lain, misalnya menambah jumlah kredit penjual kepada pelanggan tertentu. Investasi proyek dapat dilakukan oleh investasi swasta, baik perorangan atau perusahaan, menurut Siswanto Sutojo. Adapun manfaat yang ingin dicapai investor di atas bermacam-macam jenisnya, diantaranya 1. Manfaat finansial, seperti memperoleh keuntungan. 2. Manfaat makroekonomi, misalnya meningkatkan jumlah perdagangan ekspor, menciptakan lapangan kerja baru, penghematan pengeluaran devisa. 3. Manfaat politis, sosial, budaya, dan lain sebagainya. Investasi memiliki karakteristik dalam suatu perusahaan. 1. Sebagian besar investasi mencakup aktiva yang dapat didepresiasi. 2. Keuntungan atas sebagian besar investasi meluas di atas periode waktu yang panjang. Investor swasta lebih cenderung mengutamakan pencapaian manfaat finansial, sedangkan investor dari pihak pemerintah lebih mengutamakan makroekonomi. Namun,
proyek yang dibangun oleh pemerintah sebaiknya tidak mengalami kerugian minimum dalam jangka yang menengah. Hal ini disebabkan karena keuntungan atau laba mempunyai berbagai macam peranan penting bagi proyek atau badan usaha milik proyek tersebut. F. Kebutuhan dan sumber dana. Pada bagian ini akan membahas bagaimana menghitung kebutuhan dana investasi proyek, mulai dari kebutuhan dana initial investment, kebutuhan dana working capital, dan kebutuhan working capital. Yang pertama, kebutuhan dana initial investment. Untuk memudahkan perhitungan jumlah dana investasi yang dibutuhkan, kita harus mendefinisikan segala sesuatu yang akan dibiayai, merincikan waktu pelaksanaan pembangunan proyek, dan mengetahui apakah seluruh barang modal yang dibutuhkan tersedia di dalam negeri atau tidak. Kedua, kebutuhan dana working capital. Untuk menghitung jumlah kebutuhan working capital, kita harus mendefinisikan kegiatan-kegiatan yang harus dilakukan terlebih dahulu, dimulai dari pengadaan bahan, pengolahan, sampai penjualan hasil produksi proyek. Contohnya seperti proyek pembangunan jalan desa. Kegiatannya meliputi pembebasan lahan untuk jalan, pengadaan material jalan, pengadaan tenaga kerja proyek, proses pembuatan sarana jalan, pengujian hasil proyek jalan, peresmian jalan, serta pemasukan informasi jalan baru dalam peta wilayah. Yang ketiga, jumlah kebutuhan working capital. Jumlah kebutuhan working capital dipengaruhi oleh banyaknya pengeluaran kas rata-rata setiap harinya, di mana organisasi proyek tersebut melakukan kegiatan operasional melalui transaksi penjualan dan pembelian bahan, serta proses produksi. Setelah menjadi produk yang siap jual, seringkali penerimaannya tidak langsung berupa kas, melainkan berupa piutang yang ditagih ketika jatuh tempo. Berhubung perusahaan harus tetap membayar pembelian bahan, gaji, dan pengeluaran lainnya. Sebelum jatuh tempo piutang tersebut, maka diperlukan sejumlah kas untuk membayar keperluan-keperluan tersebut. Lalu saat jatuh tempo, piutang ditagih dan diterima kas yang kemudian digunakan untuk membeli bahan, membayar gaji, dan pengeluaran lainnya untuk produk yang siap dijual. Begitupun seterusnya, siklus working capital yang ada dalam perusahaan.